Standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Yahya Setiapas dari kelas 05 TPLK 002 dengan NIM 23 10 11 40 15 61. Nah, dengan matematika machine learning. Dengan ini saya membuat tugas UAS ya ini. Jadi judul ini adalah Facebook Sentiment Analysis. Jadi saya akan menganalisis ya. Jadi kalau komentar-komentar yang baik dan buruknya nanti saya akan buat. Oke, pendahuluannya ada di media sosial khususnya ya Facebook menjadi saran utama bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan opini. Oleh karena itu diperlukan analisis sentimen untuk mengetahui apakah suatu komentar bersifat positif, negatif atau netral ya. Secara otomatis menggunakan teknik text meaning dan machine learning. Oke. Nah, tujuan penelitian ini adalah melakukan processing teks komentar Facebook, mengubah data teks menjadi fitur numerik, terus membangun model klasifikasi sentimen menggunakan Naive Bayes, terus mengevaluasi performa model menggunakan akurasi dan classification report. Nah, lalu di sini ada datasetnya. Dataset yang digunakan berupa komentar Facebook yang telah diberi label sentimen yaitu positif, negatif, dan netral. Lalu ada processing text. Ini tahapan processing text yang dilakukan meliputi ada case folding yaitu mengubah teks menjadi huruf kecil, terus ada cleaning yaitu menghapus tanda baca dan angka teknisasi, terus stop word removal, terus ada tahapan tujuan untuk membersihkan teks agar lebih mudah dianalisis oleh model. Dan di sini ada label encoding, ada label sentimen yang awalnya berupa teks lalu diubah menjadi angka menggunakan label encoder. Contohnya adalah negatif menjadi 0, terus netral menjadi 1, positif menjadi 2. Lalu di sini ada ekstraksi fitur TF terus IDF ya. Teks diubah menjadi bentuk numerik menggunakan metode TF atau IDF ya. Metode ini memberikan bobot pada kata berdasarkan frekuensi kemunculan data tingkat kepentingan dalam dokumen. Lalu di sini ada pemodelan, model klasifikasi yang digunakan adalah multinomial. Naive Bayes. Model ini dipilih karena efektif dan umum digunakan untuk klasifikasi teks ya. Lalu di sini ada evaluasi model. Hasil evaluasi model menunjukkan nilai akurasi sebesar 50%. Selain akurasi, evaluasi juga dilakukan menggunakan precision, recall, dan F1 score melalui classification report. Nilai akurasi yang masih rendah disebabkan oleh jumlah data yang terbatas. Nah, kesimpulannya berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa metode Naive Bayes dapat digunakan untuk analisis sentimental Facebook ya. Terus ada tahapan processing dan crashing fitur sangat berpengaruh terhadap hasil klasifikasi. Model masih dapat ditingkatkan dengan menambah jumlah data dan melakukan optimasi parameter. Oke, kita akan beralih saja langsung ke Google Colab. Di situ ada penelitian saya yang akan saya tunjukkan. Oke, di sini kita sudah masuk di Google Colab-nya, yang dimana Facebook Sentiment Analysis UAS ya. Saya namain ini. Jadi ini namanya. Sebelumnya saya mau mengucapkan mohon maaf jika ada suara-suara burung ya. Ini burung saya lagi berbunyi dan suara saya agak bindeng gitu soalnya saya lagi flu. Nah, oke, di sini kita akan membahas satu-satu ini ya. Dari import PAN-AS Panda. Ini PAN digunakan membaca dan mengolah data seperti CSV, Excel dan lain, terus membuat dan memanipulasi data frame. Nah, terus kita ada import nanti SNP.
NumPy ya. Ini NumPy digunakan untuk operasi numerik data numerik dan matematis, terus mengelola array dan perhitungan statistik. Aduh, susah banget saya ngomong soal lagi ini nih, enak badan. Terus ada import rate nih, regular equation digunakan untuk memberikan teks, menghapus simbol, angka, URI, URL, emoji dan lain-lain. Terus ada import ini yang ini dah. ini dia nih. Ini materi digunakan untuk membangun visual data, grafik, diagram, menampilkan hasil analisis. Nah, contohnya grafik frekuensi, kata atau hasil sentimen. Lalu di sini ada from Google Colab import file. Ini baris ini digunakan untuk mengakses fitur upload file dari komputer lokal ke Google Colab. Hanya bisa digunakan di Google Colab ya, tidak bisa di Jupyter biasa. Terus ada upload file. Ini fungsinya adalah membuka atau mengeksplor file di komputer kamu ya. Memilih file biasanya CSV. File akan di-upload ke environment Colab. Nah, terus ada Python list. Ini digunakan ya, jadi upload case ini mengambil nama file, terus list mengubah ke list, terus ada 0 kan tuh ya, mengambil file pertama. Lalu kita scroll ke bawah. Nah, ini dia nih. Import funds SPD. Digunakan mengelola data berbentuk tabel, membuat data, menyimpan data frame, menyimpan data ke file CSV. Terus ini ada data, terus teks ya. Yang ini data adalah declaration Python, memiliki 2 kolom dia. Terus kita ke bawah. Nah, ini dia nih. Ini aplikasi ini. Alhamdulillah, maaf saya bersin tadi. Jadi aplikasi ini, jadi teks itu, aplikasi ini sangat membantu dan mudah digunakan ya. Pelayanan buruk dan sangat mengecewakan. Lalu kita ke bagian bawah. Nah, ini dia kolomnya. Jadi 0 aplikasi ini sangat mudah digunakan, 0 positif ya nih. Tuh. Jadi pelayanan buruk dan sangat mengecewakan tuh negatif. Nah, di sini ada. Terus ada, kita ke bagian bawah lagi. Nah, di sini DevInfo ini fungsinya menampilkan ringkasan struktur data seperti informasi yang ditampilkan, jumlah baris dan kolom, nama kolom, tipe data, setiap kolom seperti objek, pin, terus dan lain-lain dah sebanyak ya. Terus di sini ada jumlah data dan non-null. Tujuannya ini adalah memastikan data sudah terbaca dengan benar, terus mengecek apakah ada nilai kosong. Terus ada dfsum. Ini fungsinya menampilkan atau dimensi data frame ya, format output gitu. Terus di sini ada ini df sentiment fold contours. Ini fungsi adalah menghitung jumlah data untuk setiap kategori sentimen. Ini tujuannya adalah mengetahui distribusi kelas, mengecek apakah data seimbang atau balance ya atau tidak. Terus ini ada fold contours ini. Nah, ya. Ini sama kayak ini. Terus ada ini df is null sum. Nah, ini fungsi adalah mengecek apakah ada data kosong ditampilkan per kolom ya. Ini tujuannya adalah data kosong bisa menyebabkan error saat training model. Jika ada perlu dihapus atau diisi. Ini jadi kayak pertanyaan gitu ya. Jadi jika ada perlu dihapus atau diisi gitu.
import digunakan untuk memproses dan membersihkan teks, menghapus pada pola tertentu seperti URL, simbol, angka, dan lain-lain ya. Masih banyak yang lain-lain ini ya. Dan ini adalah teksnya nih, semuanya ada di sini. Dan yang akan udah jadi seperti ini. Nah, ini yang udah jadi. Nih, yang udah jadi ya. Lalu kita ke bawahnya, ini ada from Sklearnet Virtual Expression. Ini berasal dari stick layer nih. Ini fungsinya adalah mengubah teks menjadi vektor numerik setiap kata menjadi fitur, terus memberikan bobot TF IDF term recognition. Nah, ini adalah tabelnya. Yang ini sentiment, ini ada sentiment recordnya. Featured ding. Oke. Ini tabelnya adalah ini yang positif, ini indeksnya, ini sentimeter dan 0. Ada berapa? Ini ada 2, 0, ini 0, ini 1, ini 2, ini 1. Nah, seperti itu. Lalu di sini kita ada di bawahnya nih. Ini sama sepertinya kayak tadi nih. Nah, di sini proxy version import version ya. Terus kita ini sama seperti yang atas tadi gunanya. Terus kita ini yang X ini adalah bentuk, jumlah data, jumlah kata, terus unik gitu. Terus yang Y ini adalah target label ya. Yang Y ini. Terus kita ke bagian bawah. Nah, ini ke atas guys. Nah, ini bukan ya? Oh ya, ini. Nah, di sini masih sama ininya. Nah, ini from Sklearnet multi-type nih. Nah, ini dia nih. Ini adalah multi NLP, multi NB. Nah, ini model ya. Modelnya itu ada beda ya. Ini X train, Y train nih. Lalu kita ke bawah. Nah, di sini sudah ada keterangannya nih, melihat struktur dataset dari F-info. Terus yang ini melihat ukuran dataset TF type. Terus distribusi kelas sentiment. Nah, DF sentiment fold count ini tuh. Terus ini ada yang keempat, cek missing fold, DF is null. Terus ada cek data duplikatnya, DF duplikat tuh. Nah, ini dia hasilnya jika sudah jadi. Ya, yang dimana kolom 0 teks dan non null count 20 non null. Jadi ini objektif ya nih. Lalu di bawahnya ada import tray nih. Aduh. Nah, importnya juga ada keterangannya, yang dimana teks lowercase, terus resword ini gunanya ini, terus yang ini teks, hapus angka dan tanda baca, terus ada hapus spasi berlebihan. Lalu ada yang di bawahnya ini. Nah, ini import ini
downloading stopwatch from report stopwatch. Nah ini dia nih, terus ini hasilnya downloading package stopwatch to route NLT data. Jadi ini udah bisa ya, ini udah jadi ibaratnya. Dan ini adalah client text-nya. Client text aplikasi membantu mudah. Terus pelayanan buruk, mengecewakan, bagus, puas. Fitur barunya, terus update terbaru aplikasi lambat ini. Nah, ini ada juga nih Tox, ini DF Tox DF client text yang atas tadi. Ini ada client text-nya nih, Tox-nya nih. Ini kalau jadiin ini bisa itu. Nah, ini dikata distribusinya nih. Warning, route warning, wah nggak bisa ini kolom Tox. Jadi ini kita jadiin ini aja. Nah, ini client text-nya di Tox-nya nih. Aplikasi mudah, aplikasi membantu mudah, sama yang tadi atas nih, aplikasi membantu mudah, pelayanan buruk, mengecewakan, bagus itu terus bagus. Terus yang membedakan itu ada komanya di sini. Nah, lalu di sini juga sama. Ini ada tabelnya, ini sentimen recordnya, ini positif negatifnya, ada yang suka ada yang enggaknya nih. Ini ya perbedaannya. Lalu kita ke bagian bawah. Nah ini sama kayak tadi yang di atas tuh. Nah ini XY-nya sama. Nah ini masih sama sama yang tadi yang di atas from screen. Nah ini dia hasilnya from screen. Nah ini akurasinya, akurasi, precision, recall, F1 score. Terus ini supportnya nih, ini kan akurasi yang dimana telah terjadi nih akurasinya nih, akurasi yang akurat mungkin ya. Nah ini dia hasilnya dan habis. Oke. Cukup sekian dari penjelasan saya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena dalam penyampaian saya masih ada kata yang kurang atau belibet gitu ya, karena saya juga lagi kurang enak badan ini.